الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, beliau bersabda, laisa min nafsi Adama, tidak ada dari jiwanya putra anak Adam. Maksudnya tidak ada satupun manusia ini cucunya Nabi Adam, illa 'alaiha shadaqatun, mesti wajib atasnya bersedekah. Fi kulli yaumin, di setiap hari, tala'at yang terbit fihi, dalam setiap hari itu, asyamsu, matahari. Setiap matahari terbit, semua manusia, semua yang punya badan, semua manusia itu wajib bersedekah. Kila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min aina lana sadaqatun nasaddaqu biha, dari mana kami mempunyai sedekah yang kami akan bersedekah dengannya. Faqal, maka Nabi bersabda, inna abwabal khairi katsiratun, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan sungguh banyak. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan sungguh banyak, dan setiap kebaikan itu dapat pahala sedekah. At-tasbihu, yaitu tasbih, wa tahmidu, dan tahmid. Baca subhanallah, baca alhamdulillah. Wa takbir, wa tahlil, baca Allahu akbar, baca la ilaha illallah. Wal amru bil ma'ruf, dan memerintahkan yang baik, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang dari yang mungkar, dan melarang dari yang melanggar. Wa tumitul adza 'anit tariq, dan kamu menyingkirkan gangguan 'anit tariqi, dari jalan. Wa tusmi'ul asama, dan kamu memperdengarkan kepada orang yang tuli. Asam itu bisa tuli 100% atau kurang dengar asam. Kita perlu bicara dengan lebih keras lagi kepada orang-orang yang ada gangguan pada telinganya. Atau memang tuli beneran, tetapi kita bisa bahasanya untuk orang-orang yang tuli, maka kita menerjemahkan hal-hal yang diperlukan dia untuk diterjemahkan. Ini termasuk maksudnya wa tusmi'ul asam. Wa tahdi al-a'ma, dan kamu memberikan petunjuk kepada orang yang buta. Jadi hidayah itu terbagi dua, ira'atut thariq, menunjukkan jalan. Ada hidayatut taufik, menunjukkan sekaligus menolong. Nah, kalau tahdil a'ma itu ya adalah hidayatut taufik, bukan sekedar menunjukkan jalan, wong dia enggak lihat jalan, ya kita tuntun sekemampuan kita. Itu namanya wa tahdi al-a'ma. Kurang lebihnya begitu itu. Maka kalau kita bilang dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim, itu yang kita minta adalah hidayatut taufik. Minta hidayah sekaligus minta dituntun untuk menuju hidayah. Bukan sekedar hidayah lughatan, maksudnya ira'atut thariq, ditampakkan oleh Allah kepada kita jalan yang benar. Kalau tampak tok enggak ditolong oleh Allah, wah, namanya hidayahnya belum cukup untuk menyampaikan kita pada ridhonya Allah. Walaupun itu sudah ada kebaikan, ketimbang belas enggak tahu yang benar. Wa tadullu al-mustadilla ala hajatih, dan kamu menunjukkan al-mustadilla kepada orang yang minta petunjuk, ala hajati, atas keperluan dia. Dia minta petunjuk apa? Ya, macam-macam. Urusan arah, urusan alamat,
urusan pemahaman mustadil. Dia punya hajat begini, kamu tunjukkan, ini toko ini di mana ya, umpamanya. Rumahnya orang ini di mana ya? Masjid ini di mana ya? Kita tunjukkan sesuai dengan hajatnya orang yang al-mustadil. Wa tas'a, dan kamu berusaha bi syiddati saqaika, dengan menggunakan kuatnya dua lengan kamu. Dua betis kamu. Ma'allah fanil mustaghithi, bersama orang yang sedang kesusahan, yang dia minta tolong. Jadi, maksudnya kamu bergerak menggunakan kekuatan yang Allah letakkan di kedua kaki kamu, betis kamu itu, untuk menolong orang-orang yang lagi minta tolong karena dia dalam kesusahan. Antar ke mana atau punya hajat apa, kita antar pakai kedua kaki kita. Wa tahmilu, dan kamu membawa bisyiddati dhira'aika, dengan menggunakan kekuatan dua lengan kamu. Ma'an dha'if, bersama orang yang lemah. Orang yang lemah ngangkat barangnya kurang kuat, atau mengangkat barangnya ke kendaraannya kurang kuat, kita panggulkan, kita angkatkan. Wa hadza kulluhu shadaqatun minka ala nafsika, dan ini yang telah diterangkan tadi semuanya shadaqatun minka, merupakan sedekah dari kamu, ala nafsika, atas diri kamu. Jadi kalau orang itu ditolong oleh Allah untuk buat kebaikan, pintu kebaikan itu begitu banyak. Dan tidak perlu modal, modalnya ya badan kita ini cukup. Jadi modal untuk cari ridha Allah adalah badan kita ini cukup. Wa fi riwayatin al-Baihaqi, dan lewat Baihaqi, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, dan senyummu di muka saudaramu merupakan sedekah. Ini di antara husnul muasyarah, bagusnya pergaulan dengan hamba-hamba Allah yang beriman, adalah kita tersenyum ketika berpapasan, ketemu, menghadap dengan saudara-saudara seiman kita, seiman yang dengan kita. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, begitu sempurnanya akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, sampai diceritakan banyak sahabat ketika hadir di majelisnya Nabi, perasaan dia yang paling diperhatikan Nabi. Saking sempurnanya Nabi membagi perhatian kepada para hadirin. Maka ini termasuk bagian dari adab kita kepada Allah hakikatnya. Ini orang beriman adalah bagian dari kekasih Allah. Maka kita senyum kepada mereka, hakikatnya kita usaha supaya Allah senang kepada kita, cinta kepada kita, ridho kepada kita. Akhirnya orangnya berjasa nggak berjasa itu bukan pertimbangan kita. Pertimbangannya ridhonya Allah, yang memang ridhonya Allah itulah yang kita cari setiap saat. Wa imatatukal hajara wasyaukata wal azma, dan penyingkiran kamu batu, duri, tulang, antariqin nasi, dari jalannya orang-orang, shadaqatun, merupakan sedekah. Wa hadyukar rajula, dan kamu menunjukkan laki-laki, fi ardhid dhalalati, di bumi sesat, maksudnya di tanah yang dia tersesat. Laka shadaqatun, merupakan sedekah bagi kamu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, bainama rajulun yamshi, di tengah-tengah seorang laki-laki sedang berjalan, bitariqin, di sebuah jalan, wajada ghusna syauqin, dia menemukan rantingnya duri, ranting yang ada durinya, ghusna syauqin, ranting yang berduri. Fa akharahu, maka laki-laki tadi menyingkirkan
ranting berduri tersebut. Fasyakarallahu lahu, maka Allah ridho kepada laki-laki tersebut. Kalau bahasa untuk makhluk, maka Allah berterima kasih, maksudnya Allah ridho. Faghafara lahu, maka Allah mengampuni dia. Jadi orang itu nggak tahu kebaikannya semuanya adalah tersimpan di dalamnya ridhonya Allah. Dan kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diterima oleh Allah dari kita. Maka semua kebaikan jangan sekali-kali kita remehkan. Mungkin saja justru yang menurut kita ringan, menurut kita sederhana, justru disitulah keikhlasan sempurna akhirnya diterima. Kalau orang diterima satu kebaikannya, maknanya dia ini telah disimpan kebaikannya di sisi Allah. Pasti dia suatu saat akan dimasukkan surganya Allah. Dia bisa mengambil simpanannya. Maka dalam hadis Ahad kemarin, wa man kutibat lahu indahu hasanatun adkhalahu biha al-jannah. Siapa yang Allah telah tulis satu kebaikan untuknya di sisinya, maka Allah akan memasukkan dia dengan sebab satu kebaikan itu ke surga. Jadi kalau ada satu kebaikan diterima, maka semua kebaikan usahakan kita maksimalkan. InsyaAllah. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkannya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat punyanya Imam Muslim. Mara rajulun, telah lewat seorang laki-laki bi husni syajaratin, melewati dahannya sebuah pohon, rantingnya sebuah pohon. Ala dhahri thariq, di permukaan jalan atau di tengah jalan. Faqala, maka laki-laki itu mengatakan, wallahi demi Allah, la unahyannya, sungguh-sungguh aku akan menyingkirkan hada, ranting ini, anil muslimin, menjauh dari orang-orang Islam. La yu'dhihim, supaya ranting ini tidak mengganggu mereka. Fa'udkhilal jannata, kemudian aku akhirnya dimasukkan surga. Jadi memang pengen cari surga dengan sebab menyingkirkan itu. Niat gitu, pengen masuk surga, aku sapa ngerti. Saya nyingkirkan dahan ini, ranting ini, tidak ganggu orang-orang Islam yang berjalan di jalan ini. Akhirnya aku dimasukkan surga. Ini keliru. Fa'udkhila ini fi'il madhi ini ya. Fa'udkhila, maka laki-laki tersebut dimasukkan al-jannata, surga. Ini kalau mudhari kan fa'udkhalu al-jannata. Fa'udkhila, maka laki-laki itu dimasukkan al-jannata, surga. La ilaha illallah. Ini dari madhi adkhala, terus kemudian dimabjulkan udkhila. Wa fi ukhra lahu, dan dalam riwayat yang lain lahu, miliknya Imam Muslim, Imam Muslim Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim, laqad ra'aitu rajulan, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki, yataqallabu, yang dia membolak-balikkan dirinya fil jannati, di surga. Taqallub itu di antara artinya mondar-mandir gitu. Fi syajaratin, gara-gara sebuah pohon. Fi syajaratin yakni li ajli syajaratin. Qata'aha, yang dia telah memotong pohon tersebut. Min dhahri thariq, dari tengah jalan. Kanat, yang adanya pohon tersebut sebelum dipotong, tu'dhil muslimina, mengganggu orang-orang Islam. Allah.
Kurang lebihnya begitu itu, wallahu alam.